Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengaktifkan kodam pendamping sakti. Ya. Jadi sebenarnya setiap orang ini mempunyai kodam pendamping. Nah, kadang-kadang orang yang didampingi oleh kodam ini itu tidak menyadari kalau dirinya itu didampingi oleh sebuah kodam. Jadi kodam itu adalah pembantu atau penjaga dari alam gaib, ya, sifatnya gaib, sebuah energi yang menjaga dan melingkupi, juga melindungi dan mendampingi diri kita. Nah, kalau kita berbicara masalah kodam ini ada beberapa jenis, yaitu bisa kodam turunan atau kodam leluhur, ya. Kemudian ada kodam dari amalan tertentu. Jadi kalau panjenengan wirid gitu ya, atau mengamalkan suatu tertentu dan terus menerus, itu biasanya juga menghasilkan kodam. Kemudian ada juga dari kodamnya pusaka. Dan yang terakhir ini ada kodam pendamping yang dari isian. Nah, ini yang mengisi biasanya orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan kodam pendamping yang sebenarnya sakti itu tadi? Jadi kunci sebenarnya untuk mengaktifkan kodam diri kita ini tidak perlu ribet-ribet sebenarnya. Kunci yang paling utama ini adalah yakin dan tenang. Jadi kuncinya adalah ketenangan. Karena apa? Energi tenang, ya, ini bisa meningkatkan energi diri kita. Ini levelnya tinggi, ya. Kalau getaran dalam diri kita tinggi, frekuensi kita tinggi, otomatis nanti akan menarik kodam-kodam yang sifatnya tinggi dan sakti pula. Nah, bagaimana cara untuk bisa menuju tenang? Ini bisa dengan lakukan dengan cara semedi. Juga bisa dengan cara meditasi. Nah, semedi itu adalah titik kesadaran kita yang tertinggi, ya. Jadi suwung ora apa-apa ning jane ya ana apa-apa. Semakin sering kita semedi, otomatis energi di tubuh kita nanti akan meningkat. Secara otomatis entah itu kodam dari leluhur panjenengan ataupun kodam-kodam yang lain dari amalan tertentu, dari pusaka, kemudian dari isian, itu nanti akan menjadi selaras. Nah, jadi semedi cara mengaktifkannya itu. Kemudian yang nomor 2, bisa dengan cara panjenengan ini puasa, tirakat, poso, ngeposno rasa, utawa kalau Jawa itu topo, satoto popo, mengerti orang-orang yang dan merasakan orang-orang yang popo itu tidak punya apa-apa, orang yang kekurangan. Nah, puasanya di sini ini macam-macam. Bisa panjenengan poso mutih 7 hari 7 malam bisa, poso ngrowot bisa. Jadi poso ngrowot itu makanya yang umbi-umbian, ya. Kemudian poso ngidang. Poso ngidang itu yang dimakan adalah daun-daunan atau sayur-sayuran yang biasa dimakan kijang. Intinya sayur-sayuran ini. Dan poso ngalong itu puasa yang makannya hanya buah-buahan saja.
Jadi buah-buahan yang dimakan kalong itu loh ya, buah-buahan. Ini ada 4 ini. Jadi poso mutih, poso ngrowot, poso ngidang, poso ngalor. Ini bisa jenengan pilih yang sesuai dengan jenengan. Meskipun tidak jenengan niati untuk bisa mengaktifkan kodam, kalau panjenengan sering puasa tadi, entah itu puasa mutih, entah itu puasa ngerowot, entah itu puasa ngalong, entah itu puasa ngidang, otomatis kodam pendamping panjenengan yang sakti ini akan selaras sendiri, akan aktif sendiri. Itu otomatis. Ya, gitu. Kemudian cara yang nomor 3 untuk mengaktifkan kodam pendamping ini bisa dengan cara wirid. Nah, wirid atau dengan cara dzikir. Jadi yang diulang terus sampai ribuan, puluhan ribu gitu terus. Tujuannya juga sama sebenarnya, untuk menuju titik tenang dan hati kita selalu connect dengan Gusti Kang Karya Jagat Sang Moho Urip. Nah, itu tujuannya sebenarnya itu. Ketika hati kita itu tadi selalu connect atau selalu kantil atau selalu ingat terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, itu otomatis energi kita akan naik. Vibrasi kita atau getaran kita di alam semesta juga akan naik. Daya kita akan naik. Sehingga apa? Itu juga bisa menyelaraskan dan mengaktifkan kodam-kodam pendamping kita. Kemudian cara mengaktifkan kodam pendamping selanjutnya, kalau yang dari isian ya sesuai dengan cara tokoh yang mengisinya. Seumpama disuruh wirid, cara mengaktifkannya ya wirid saja. Seumpama cara mengaktifkannya disuruh berpuasa, ya berpuasa saja. Karena apa? Setiap tokoh yang mengisi kodam ke dalam diri kita itu tadi berbeda-beda. Caranya berbeda-beda, kemudian cara wiridnya dan bacaannya juga berbeda-beda. Nah, dari kesemuanya ini tadi, kuncinya sebenarnya adalah tenang tadi. Tenang, hening. Kuncinya di situ. Bahwa diri kita selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seumpama panjenengan ini beribadah gitu, menurut agama dan keyakinannya masing-masing, itu juga bisa mengaktifkan kodam tanpa panjenengan sadari. Jadi itu ada beberapa cara untuk mengaktifkan kodam pendamping. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.